Oke, cek semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk konfigurasi routing ya. Jadi di sini nanti saya akan melakukan routing. Yang pertama melakukan routing statik dan yang kedua itu routing dinamik menggunakan OSPF. Dan di sini saya sudah siapkan untuk topologinya sendiri. Ini menggunakan 3 router ya. Dan ini sudah diinformasikan untuk IP dan port yang terkoneksinya. Untuk router pertama, jadi ke Ethernet di Ethernet 1 ini yang terhubung ke switch dan terhubung ke komputer ya. Jadi karena nanti kami simulasikan menggunakan VirtualBox, jadi tidak ada switch ya. Jadi dari router langsung ke komputer aja. Oke. Ini konfigurasinya sama. Untuk yang statik dan dinamik OSPF nanti kita gunakan topologi yang sama seperti ini, cuman kita beda konfigurasinya ya. Dan ini saya sudah siapkan juga untuk kliennya. Untuk langkah pertama kita install dulu. Nah di sini ya kita buat nama router 1 misalkan gitu. Nah kemudian saya masukkan dulu file ISO image-nya, kemudian di next. Ini kecil saja karena dia tidak membutuhkan device yang besar ya. Nah ini kita move ke grup dulu ya, sini kita start, kita tunggu sebentar. Oke, dan ini adalah tampilan ketika kita melakukan instalasi router OS milik Mikrotik ya. Move around, move using P and N. Ini P dan N ini untuk berpindah-pindah ya. Nah ini seperti ini untuk atas bawah. Untuk menseleksi kita tekan spacebar. Nah kita langsung klik all aja untuk memilih semua dan ketik dengan tekan tombol I ya untuk menginstal. Dan ini kita yes. Dan di sini langsung proses instalasi dari router OS-nya. Di sini saya menggunakan router OS versi 6.3 ya. Kita tunggu sampai selesai. Ini nggak memakan waktu lama ya, sebentar. Nah ini sudah selesai. Kita cabut dulu file ISO image yang tadi ada di ini ya. Caranya kita bisa ke mesin setting di bagian storage. Nah di sini bisa di remove atau cara gampangnya kita bisa dari sini aja. Klik kanan remove disk force unmount. Nah ini udah dikeluarkan. Kita enter lagi. Jadi kalau nggak dikeluarkan nanti akan mengulang terus ya. Karena dia bootable-nya masuk terus, tidak masuk ke router OS-nya. Jadi nah ini udah selesai. Ini adalah tampilan awal dari Mikrotik-nya. Kita login menggunakan admin. Passwordnya itu kosong. Dan di sini do you want to see the software license? Yes atau no. Kita ingin melihat license-nya atau tidak. Kalau enggak ya kita no aja. Yes enter dan ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Ini router 1 ya, kita matikan dulu. Lalu kita duplikat aja biar cepat. Caranya gini. Kita clone. Nah, ini nama routernya. Kita ketik router 2 full clone. Dan satu lagi. Ini biar cepat ya. Router 3. Nah, ini udah ada router 3. Ini tadi saya lupa setting. Jadi di sini kita perlu setting networknya juga ya. Kita gunakan network internal innet. Untuk yang kedua juga internal, yang ketiga juga internal. Nah, yang keempat ini kita gunakan bridge untuk agar supaya nanti PC aslinya yang di sini, yang di Windows ini bisa meremote dari Winbox ya. Kita juga bisa gunakan host only, cuman kalau host only ini harus di setting dulu IP-nya ya, disamain segmentsnya.
Kalau pakai bridge dia langsung otomatis. Nah, ini kita setting semuanya. Oke. Nah, yang router 2 juga di internal network, internal, dan yang terakhir bridge. Yang router 3 juga. Nah, karena kita tadi menggunakan grup, jadi bisa di start langsung semua ya. Di sini bisa di start langsung semuanya. Router 1, 2, dan 3. Sebenarnya disarankan untuk startnya satu-satu aja ya, karena nanti yang terdeteksi di sini adalah MAC address-nya. Jadi kalau gini kita harus lihat dulu MAC address-nya. MAC address dari yang bridge tadi. Oh, ini ada error di router 2, di router 1 sama 2. Kita close. Kita start ulang aja. Untuk router 1 dan router 2. Nah, ini udah terdeteksi, cuman bukan mikrotik yang ada di VirtualBox ya. Kebetulan ini saya recordnya di kantor, dan di kantor juga pakai mikrotik, jadi ini terdeteksi. Kita nggak login pakai ini. Tadi untuk router 1 ya, router 1 sudah masuk. Ini kita nggak perlu login juga nggak apa-apa. Kita lihat dulu di bagian sini, di bagian adapter 4 yang bridge. Nanti di sini ada MAC address-nya nih, 211B. Kita cari yang 211B. Nah, ini 211B. Kita login menggunakan MAC address. Oke, ini saya minimize dulu. Nah, biar lebih gampang kita kasih nama dulu ya di sistem. Identify router 1. Oh, salah pencet. Router 1. Nah, sekarang gantian router 2, kita buka lagi. Router 2. Nah, di sini udah berubah ya namanya, bukan mikrotik lagi. Router 2 MAC address-nya FB. Nah, yang ini kita cancel lalu minimize saja. Ini udah router 2, kita sistem identify. Dan yang terakhir router 3 ya. Ini saya minimize juga. Saya buka lagi Winbox-nya. Router 3 itu B4D0. B4D0. Ini kita langsung connect aja. Nah, ini yang mikrotik ya. Jadi nanti namanya ada di bagian sini. Kita ubah jadi router 3. Oke. Nah, ini udah berhasil semua di remote untuk mikrotiknya. Sekarang kita tinggal dikasih IP aja berdasarkan ini. Oke, kita buka dulu yang router 1. Cara kasih IP mungkin teman-teman udah tahu ya, IP address. Nah, bagian sini kita kasih yang ether 1 dulu, 192.168.10.254. Ether 1 ini bisa jadi gateway dari yang komputer nanti ya. Jangan lupa slashnya 24. Kalau udah klik OK. Nah, di sini karena tadi kita nulis slash 24, jadi di sini otomatis dia tahu networknya 255.255.255.0 untuk subnetnya ya. Kita tambahkan juga untuk ether 2 10.10.10 1 24. Ini kita pilih ether 2. Oke. Kita pilih lagi yang router 2 IP address. Kita kasih 92.168.10.254.
20.254/24. Kita oke. Buka lagi 10 10 10 2. Nah, untuk yang ini terhubung router 1 router 2 ini harus satu jaringan ya. Ini satu segmen 24. Ini ether 2. Nah, yang kesininya baru dia udah beda jaringan 20 20 21. Oh, slashnya lupa. Ini ether 3. Oke. Kemudian yang ketiga kita kasih IP juga di sini. Router 3-nya 192.168 30.254/24. Tersatu. Kemudian di ether 2-nya itu 20 20 22/24. Nah, ini udah dikasih IP semua. Jadi langkah selanjutnya kita tinggal melakukan routing aja nih. Ini kalau kita test ping ini belum bisa. Misalkan dari router 2 ya. Dengan dari router 3. Dari router 3 kalau dia ngeping ke yang sini nih, misalkan ke gateway router 2, ini belum bisa. Coba ping 192.168.20.254. Nah, dia belum bisa, tulisannya no route to host karena kita belum melakukan routing. Kita silang dulu. Kita mulai dari router 1 aja kali ya. Kita mulai dari router 1. Saya lebarin dulu. Jadi caranya kita ke sistem. Nanti di sini IP, nanti di sini ada tulisan routes. Nah, di sini kita klik plus. Kemudian di sini ada destinasi gateway. Destinasi gateway ini yang tujuan ya di sini. Oke. Destinasi gateway-nya yang ini. Misalkan ini mau dikoneksikan ke router 2 dulu ya. Nanti kita klik 192.168.20.0. Ini network. Nah, gateway-nya baru yang ini. 10 10 10 2. Nah, seperti ini. 10 10 10 2. Kemudian kita plus lagi juga. Kita daftarkan ke gateway yang ini. Yang bagian sini nih. Yang network ini 20 20 20 20 20 0 24. Dan sininya lewat gerbang yang ini. Jadi sama 10 10 10 2. Oke. Nah, ini ada statusnya udah reachable ya. Kita tambah lagi, kita connect ke yang sini. Ke gateway yang ke router 3. 92 168 30 0/24. Nah, gateway-nya pakai yang ini karena dia load sini. 10 10 10 2. Oke. Untuk setting router satunya sudah selesai, kemudian kita setting di router 2-nya juga. IP routes. Nah, di sini kita plus ke sini ya. Untuk dia jalurnya yang sini. 92, kita koneksikan ke router 1 dulu. Dari router 2. 192.168 10 0/24. Gateway-nya yang ini 10 10 0 1. Nah, begini 1, salah. Nah, seperti ini 10 10 10 10 1. Nah, satu lagi ke router 3 192.168 30 0/24. Gateway-nya yang pakai ini 20 20 20 2. Oke, kita apply. Nah, ini statusnya udah reachable semuanya, tinggal kita setting ke router 3-nya. Kita perbesar dulu IP routes. Nah, kita koneksikan dulu ke router terdekatnya ya, ke router 2.
192.168.20.0/24. Gateway-nya pakai yang ini. Dia melalui gerbang yang 20.20.21. Kemudian kita koneksikan yang jalur sininya 10.10.0/24. Gateway-nya pakai yang ini 20.20.21. Kemudian kita koneksikan ke router satunya 92.168.10.0/24. Gateway-nya 20.20.21. Nah, ini udah di routing semua, kita coba aja langsung dites. Ini untuk router 1, kita coba tes ping-nya ke router 2. Ping 192.168. Kita coba tes ke gateway di router 2 aja dulu. 10.2. Nah, ini udah bisa terkoneksi ya. Kita tes ping ke bawah, ke komputer yang di router 2. 168 gateway maksudnya ya. Di sini gateway di router 2 yang ke arah PC. 20.254. Nah, dia udah bisa terkoneksi. Kalau kita cek juga ke router 3, nah, harusnya ke sini-sininya juga aman ya. Kalau kita tes ping ke 20.20, 20 juga 20.22 juga dia udah terhubung semuanya. Untuk router 2 juga kita coba tes ping. Ini aja. Ping saya langsung ke bawah aja ya. Karena kalau udah ke sini, yang ke sini-sini juga sudah pasti bisa. 68 10 254. Nah, dia bisa. Kemudian kita tes yang ke 30. Oke, bisa. Yang kemudian di router 3-nya kita tes juga di new terminal. Ping 92 68 20 254. Nyambung, dan yang 10-nya juga nyambung. Oke. Nah, ini sudah terhubung semua. Tinggal kita coba start di Windows XP-nya nih, di kliennya. Di sini saya sudah siapkan ada 3 buah klien ya. Dan networknya juga jangan lupa di setting internal network. Nah, yang adapter 234-nya nggak usah dicolok apa-apa. Internal network ini berfungsi agar yang di dalam VirtualBox ini bisa saling terkoneksi ya, bisa saling terhubung. Oke, saya start dulu Windows XP-nya. Saya start semua ya. Nanti kita setting XP1 ini, XP2, kita setting bagian IP-nya. Nah, ini kita setting IP dulu di klien 1 ya. Kita setting dulu di network. Di sini di bagian mana nih? Oh, network connection. Nah, di sini. Kita setting IP yang sesuai tadi ya, 192.168.10.1. Nah, ini gateway-nya dari gateway router 1. Ini untuk IP yang pertama sudah disetting. Untuk IP yang kedua, kita coba lihat juga. Ini 20 oke. Ini juga sudah disetting. Kita coba di klien 3. Klien 3. Oke, ini IP 31 ya. Nah, sekarang kita tinggal tes aja nih, tes ping. Ya.
Nah ini IP-nya IP30, berarti kita coba tes nge-lag ya, saya ambil casan dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini di klien 3 ya, IP-nya 31, kita coba tes ping ke klien 2, 192.168.21. Nah dia nyambung ya, bisa koneksinya. Dan kita tes ping coba ke klien 1. Nah dia bisa juga. Kalau kita tes ping ke gateway 1 misal, tadi kan IP 254 ya, dia juga bisa tuh. Ini di klien 3, kita coba tes di klien 2, Windows XP 2. Klien 2 kita tes ping ke, nah ini IP-nya 21, kita tes ping ke klien 1. Nah dia nyambung, kita tes juga ke klien 3, nyambung ya tuh. Kita tes ke klien 1 nya, ini klien 1, kita tes, kita cek IP-nya di pom. Nah dia IP 10 ya, kita tes ping 92.168. Ini kita koneksi ke klien 2, nyambung, kita klien 3. Oke, jadi untuk routing statiknya kita sudah selesai. Nanti kita coba setting dynamic. Untuk konfigurasi IP-nya nggak usah diubah-ubah lagi ya, jadi nanti kita delete di bagian sini aja. Oh ya, ini coba kita tes ping ke klien, harusnya udah bisa sih. Ini ada di router 1, tes ping klien, nyambung ya. Kita tes ping ke klien 2 juga, nyambung. Kita tes ke klien 3. Jadi ini udah berfungsi semuanya. Kita coba cek lagi di klien 2, klien 3 aja langsung ya. Ini tes ping 92.168.10.1. Ini adalah klien 1 dari ping dari router 3. Nah dia nyambung juga. Oke. Untuk konfigurasi IP-nya kita tidak perlu delete lagi. Jadi routernya aja, routingnya aja yang kita delete. Kita delete yang DAC. Nah kita delete. Oh yang ini, yang AS. Sorry salah. Yang AS kita delete semuanya. Kita delete semuanya yang AS. Satu lagi. Nah ini untuk konfigurasi routingnya yang tadi kita buat udah dihapus semua. Kalau kita coba tes ping lagi dia nggak bisa ya. Ping 92.168.10.1. Nah. Oh ini dari router 1, dari kita coba tes ping dari router 2. Nah dia nggak bisa tuh. Karena tadi dari router 1 dia langsung terhubung ke sini, jadi nggak perlu di routing lagi. Dia tapi nggak bisa nyebrang. Kalau kita tes ping juga ke 3 misalkan, nah dia tulisannya nurut. Oke, selanjutnya kita langsung konfigurasi OSPF ya. Nanti saya lanjutkan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi untuk routing yang kedua ya, routing dynamic menggunakan OSPF. Nah, kalau routing dynamic ini ada sedikit tambahan ya. Ada namanya tuh loopback. Kita kasih catatan dulu di sini. Loop 111. Oke, di sini juga loop. Loop itu dari loopback ya, 222, dan di sini yang ketiga loop. Oke. Jadi nanti kita setting juga di bagian loopback ya, di bagian bridge. Ini yang tadi. Ini nggak perlu di reset ya. Kita nggak perlu setting IP lagi. Kita gunakan IP yang tadi. Ini kalau kita cek di sini, kita tes ping. Nah dia belum nyambung ya. Tulisannya destination net unreachable. Dia jadi belum terhubung karena belum di routing. Oke, kita setting di router 1 dulu. Yang pertama langkahnya kita setting IP, mungkin teman-teman udah bisa ya. Kita lakukan seperti tadi.
Dan di sini ada sedikit tambahan. Kita ke bridge dulu. Nah, di sini kasih nama, ini bebas ya namanya. Saya kasih nama loopback aja. Sini. Nah, dia udah ada bridge. Nah, ketika ditambahin IP di sini, kita 111/32 ya. Nggak pakai slash juga nggak apa-apa kalau ini, karena dia /32. Kita pilih interface-nya itu loopback, karena loopback ini masuk ke dalam bridge yang tadi. Oke, kita setting juga di bagian router 2 dan 3. Ini router 2, kita bridge. Kita loopback. Di bagian IP kita tambahin lagi. Bagian loopback. Kemudian router 3 kita bridge juga. Kita pilih di sini. Oke, kita apply. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke router 1 ya. Kita ke bagian routing. Di sini ada routing, ada yang OSPF. Jangan yang OSPF versi 3 ya. Kalau yang V3 ini menggunakan IP versi 6 ya. Jadi kita gunakan yang OSPF biasa. Nah, di sini pada bagian instances kita ubah di bagian router ID-nya pakai IP yang tadi kita buat di loopback-nya. Kita 111. Kita apply, kita okein. Kemudian di bagian network, nah untuk yang routing dynamic ini dia lebih gampang ya, dan cocok untuk penggunaan skala besar. Kalau yang tadi static hanya cocok untuk skala penggunaan kecil. Kalau kita menggunakan OSPF, ini kita hanya perlu mendaftarkan network yang ada di routernya aja. Nah, sebagai contoh ini di router 1 ada 2 ya, kita data network 10 dan 192. Kita daftarkan dulu yang 10, 10.10.10.0/24. Areanya kita pilih backbone. Kemudian 192.168.10.0/24. Kita apply. Nah, nanti di bagian interface di sini ada state-nya yang kita tunggu. Ini waiting. Sambil menunggu, kita setting dulu ke router 2-nya. Oke, sama seperti tadi. Routing OSPF kita ubah di bagian instances, kita ubah jadi IP loopback. Dan di network kita tambahkan juga network yang ada di router 2. /24, kemudian 20.20.20.0/24, kemudian 192.168.20.0/24. Nah, kita cek di bagian sini. Kita setting dulu ke router 3-nya ya. Router 3 sama seperti tadi, routing OSPF, instances kita ubah ke IP yang tadi kita buat, dan di network kita tambahkan networknya 0/24. Nah, ini sudah ditambahkan semua ya. Router 3, router 2, dan router 1. Nah, di sini networknya. Di bagian interface ini nanti statusnya ada nih, statusnya. Nah, kalau kita cek di bagian routing yang tadi ya, kita untuk setting routing static, di sini ada yang DAO. DAO ini yang routing static ya. Routing dynamic OSPF-nya DAO ada 3. Nah, ini di instances-nya ini 110 itu default-nya ya. Kita coba cek juga di IP routes. Nah, di sini juga sudah ada DAO dan
router 2 juga harusnya udah ada sih di sini. Nah, sudah ada. Kalau gitu kita coba langsung test ping aja. Test ping ini dari router 1 ya. Kita coba test ping, ini kan di Ether 2 nya ini 10.10 ya. 10.10.1 kita coba test ping ke 10.10.2. Nah, dia sudah bisa terhubung. Sekarang kita tinggal nyebrang sedikit, ngeping ke 20.21. Nah, dia sudah bisa terhubung, kemudian kita nyebrang lagi ke 20.22. Dia juga sudah terhubung. Sekarang kita coba ping ke semua gateway-nya ya, dari 1 ke 2, 1 ke 3. 168, 20, 254. Nah, ini sudah bisa. Kita tes ping lagi ke yang ketiga. Ini juga sudah bisa. Kita coba di router 3, kita langsung ping gateway aja ya, biar cepet. 20, 254. Kita tes ke 10 juga sudah bisa. Kemudian di router 2, mana router 2? Kita tes ping ke router 1. Sudah terhubung, ke router 3 juga sudah terhubung. Nah, tinggal kita coba lagi di kliennya ya, yang tadi destination net accessible. Kita coba lagi tes ping. Nah, dia sekarang sudah terhubung. Oke, kita coba tes ping kedua. Nah, dia juga sudah terhubung. Kita coba lagi. Ini di klien 2 ya, kita coba tadi klien 1, kita coba klien 2, kita tes ke 3 sudah bisa. Kita tes ping ke 1 juga sudah bisa dari klien 2. Dari klien 3 nggak buka ya. Nah, nih. Kita tes ke gateway 1 sudah terhubung ya. Kita tes ke klien 1 sudah terhubung, kita tes ke klien 2 juga sudah terhubung. Ini di router 3 saya coba tes ke klien ya. 168, 10.1. Oke, terhubung. Kita coba klien 2 terhubung, dan kliennya sendiri itu sudah pasti terhubung. Oke, jadi itu saja teman-teman. Untuk routing mungkin lebih gampang yang dynamic ya. Dia hanya perlu mendaftarkan network yang ada di router. Kalau nanti ada tambahan network gimana? Ya kita tinggal di data sini aja. Kalau ada tambahan router, kita tinggal ditambah aja di data networknya.